Halo, apa kapsnya? Semoga baik-baik saja dan akan bertambah baik tentunya. Rubber 2010. Film yang absurd atau bisa dikatakan film yang aneh. Bercerita tentang ban mobil yang tiba-tiba memiliki nyawa secara ajaib. Memiliki kekuatan psikokinetik untuk meledakkan benda atau membunuh orang. Sebelumnya, alangkah lebih baik menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Di awal film, terlihat seorang pria berkacamata yang membawa banyak teropong. Lalu, dari sampingnya, datang sebuah mobil menuju ke arahnya dan menabraki kursi-kursi yang ada di jalan. Dari belakang bagasi mobil, keluar seorang polisi. Dia menjelaskan dan berkata kepada orang-orang yang berada di situ, bahwa film yang akan Anda tonton adalah film yang tidak masuk akal. Setelah itu, polisi itu pergi, dan pria berkacamata membagikan teropong kepada orang-orang di sana. Kita sebut mereka penonton. Semua penonton mulai memakai teropong, dan film yang berada di dalam film dimulai. Terlihat sebuah ban bergerak dan berusaha bangkit dari tanah yang hampir mengubur seluruh bagiannya. Dia terlihat beberapa kali jatuh saat akan menggelinding. Mungkin karena terlalu lama terkubur, dia sampai lupa cara menggelinding. Lalu dia bertemu sebuah botol plastik yang membuatnya berhenti. Si ban nampak memeriksa botol itu, lalu melindasnya dan melanjutkan perjalanannya. Dia juga bertemu kalajengking dan melindasnya. Setelah itu, dia bertemu botol kaca. Dia mencoba melindasnya, tapi tidak bisa. Akhirnya dia terlihat seperti marah dan mengeluarkan jurus tenaga dalam, dan botol itu pecah. Lalu para penonton yang melihat dari jauh terkejut, dan salah satu dari mereka berkata, "Wow, dia memecahkan botol tanpa menyentuhnya." Lanjut, si ban bertemu kaleng berkarat. Dia mencoba mengeluarkan jurus tenaga dalamnya, dan Duar meme. kaleng hancur. Saat hari sudah menjelang malam, si ban berhenti. Dia terlihat kelelahan, dan akhirnya dia terbaring dan tidur. Keesokan harinya, dia terbangun dan melanjutkan perjalanannya lagi. Begitu juga dengan para penonton yang dibangunkan pria berkacamata. Si ban terlihat seperti meminum air di kubangan kecil, dan dia melihat seekor kelinci. Mengeluarkan jurus seperti biasa, dan Duar meme. kelinci hancur. Sampainya di tepi jalan, dia melihat wanita cantik yang lewat. Si ban mengeluarkan jurus dan membuat mobil wanita ini mati. Dia mulai mendekati mobil wanita cantik itu. Karena tidak menoleh ke belakang, Ban tidak tahu jika ada mobil. Dia tertabrak dan terpental ke tepi jalan. Dan mobil wanita ini berhasil hidup kembali. Setelah sadar, Ban melihat seekor gagak di depannya. Dan Duar meme. sampainya di SPBU, Ban bertemu pria yang menabraknya tadi. Si pria tidak curiga karena menganggap Ban biasa. Ban mengeluarkan jurus dan Duar meme. kepala pria itu meledak. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanannya lagi. Dia sampai ke sebuah motel penginapan dan melihat mobil yang dikendarai wanita cantik tadi. Terlihat pintu kamar nomor 15 yang sedikit terbuka. Lalu Ban mengintip dari pintu, ternyata di dalam kamar mandi itu adalah wanita cantik tadi yang sedang mandi. Begitu juga para penonton yang tampak senang. Stop, Dad. Keesokan harinya, pria berkacamata datang membawa kalkun panggang. Para penonton langsung menyantap kalkun itu bagaikan zombie yang kelaparan, kecuali pria tua yang duduk di kursi roda. Lalu, scene berpindah melihatkan seorang wanita pegawai penginapan tersebut yang membersihkan kamar nomor 16. Saat membuka selimut, dia dikejutkan dengan kasur yang berwarna hitam. Lalu dia mendengar keran yang menyala dari kamar mandi. Saat diperiksa, ternyata Ban yang sedang mandi. Lalu wanita ini membuang Ban keluar dari kamar. Ada seorang bocah yang melihat Ban bergerak sendiri masuk ke kamar nomor 16. Bocah yang mengetahui ini pun lari dan segera memberitahu seseorang. Tapi orang ini tidak percaya kepadanya. Lalu dia menyuruh bocah ini membelikan pizza saja daripada bercerita yang tidak masuk akal, katanya. Terlihat pegawai itu sudah mati di dalam kamar. Tidak lama, wanita cantik lewat, dan Ban segera mengikutinya sampai ke sebuah kolam renang. Sepertinya Ban terlihat jatuh cinta kepada wanita ini. Mungkin karena saking tergila-gilanya pada wanita itu, dia menceburkan dirinya ke dalam kolam. Scene pindah melihatkan bocah yang habis membeli pizza. Saat perjalanan kembali, dia berhenti dan mengambil sebuah bangkai dan memasukkannya ke dalam pizza tersebut. Mungkin karena dia kesal pada pria tadi yang tidak percaya dengan ceritanya.
Lalu terlihat penonton yang mengeluh perutnya sakit setelah memakan kalkun tadi, kecuali pria di kursi roda yang tidak ikut memakannya. Lalu di penginapan yang sudah ramai oleh polisi dan orang-orang karena kematian pegawai penginapan. Si bocah mencoba memberitahu pelakunya, tapi polisi dan pria ini tidak percaya. Saat polisi ini memberikan pertanyaan, terdengar sebuah alarm yang berbunyi. Lalu polisi ini berkata, racunnya sudah bereaksi, kami telah meracuni penonton, dan dia pergi. Lalu dia mengumpulkan teman-temannya. Dia berkata, ini sudah berakhir, dan pulanglah. Ini tidak nyata. Lalu dia menyuruh temannya untuk menembakkan pistol ke arahnya. Saat ditembak, dia memang tidak apa-apa. Lalu salah satu teman polisi wanitanya bertanya, bagaimana dengan mayat wanita ini? Polisi itu menyuruh membuka kantong mayatnya, tapi setelah dibuka, dia tetap mati. Lalu pria berkacamata datang dan berbisik kepada polisi itu. Salah satu penonton tidak memakan kalkunnya dan dia masih hidup menonton ini. Jadi sebelumnya kalkun itu telah diberi racun oleh pria berkacamata sebelum diberikan kepada penonton. Tapi karena masih ada satu penonton, film ini tetap berlanjut. Lalu polisi ini melanjutkan pertanyaannya kepada pria tadi. Saat mereka sedang tanya jawab, si Ban terbangun. Dia menatap pria kemeja biru dengan mengeluarkan jurus tenaga dalam. Duar memek. Kepala pria ini meledak. Dan polisi ini sekarang benar percaya bahwa pelakunya adalah sebuah ban. Lalu di penginapan, polisi tadi menjelaskan pada teman-temannya bahwa pelakunya adalah ban. Lalu bocah itu datang dan memberitahu perginya ban. Mereka segera bergegas mengejarnya. Scene berpindah melihatkan pria berkacamata merayu satu penonton yang tersisa dengan makanan yang sudah diberi racun. Tujuannya agar penonton ini mati dan film segera berakhir. Lalu terlihat beberapa dari mereka mengejar Ban. Sampai di tengah jalan mereka berhenti. Seperti biasa, Ban mengeluarkan jurus dan Duar memek. salah satu kepala polisi itu pecah. Karena frustasi gagal membujuk pria ini, pria berkacamata akhirnya memakan sendiri. Dan dia mati. Setelah itu Ban sampai ke sebuah tempat yang dimana tempat itu terdapat tumpukan ban-ban yang dibakar oleh orang-orang di sana. Ban yang melihat tampak marah. Dan 3 hari kemudian, orang-orang di kota mati dengan kondisi kepalanya pecah. Saat sedang memeriksa, polisi-polisi ini mendapati Ban yang berada di dalam rumah menonton TV. Akhirnya mereka membuat sebuah jebakan manekin yang dirias mirip dengan wanita cantik. Dan sudah dipasang sebuah bom di tubuhnya. Tujuannya agar saat Ban mendekat, dia akan ikut meledak bersama manekin tersebut. Wanita cantik memancing menggunakan suara dengan speaker yang sudah disambung ke manekin agar Ban mendekat. Lalu ada seorang yang mengetuk pintu belakang. Ternyata satu penonton yang tersisa. Dia berkata kepada polisi ini, untuk apa umpan boneka itu? Ini tidak masuk akal, adegan ini sulit untuk dimengerti. Kenapa kau tidak mengambil bazooka dan menghabisi ban itu, katanya. Polisi itu menyuruh pria ini diam dan menontonnya saja. Akhirnya Ban mengeluarkan jurus dan Duar memek. umpan boneka itu gagal. Kesal, polisi ini turun membawa shotgun dan menghabisi ban tersebut di dalam rumah. Dia memberikan ban yang sudah hancur pada penonton tadi dan berkata, tamat, selamat tinggal. Lalu tiba-tiba muncul sepeda dari dalam rumah. Ternyata Ban sudah reinkarnasi menjadi sepeda. Pria ini menjelaskan pada sepeda tersebut, aku bukan karakter di sini, aku hanya penonton. Seperti biasa, Duar memek. penonton tadi meledak. Lalu sepeda melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang perjalanannya, dia merekrut ban-ban yang ditemuinya. Dan sampailah dia di Hollywood bersama pasukan ban kematiannya, dan film berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Like, subscribe jika kalian suka, and see you again.